Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ini kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami. Satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-32. Saya baca di dalam bahasa Indonesia, begini firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan ini tidak asing bagi kita, sebab setiap kali kita berada di dalam ibadah perjamuan kudus, nats ini selalu dibacakan dan selalu menjadi peringatan buat kita, selalu menjadi bagian sentral dalam ibadah kita. Ada beberapa hal yang mau diungkapkan, dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini akan sebuah perjamuan kudus. Yang pertama sekali, bahwa perjamuan kudus bicara tentang memperingati. Itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-24 itu. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bicara tentang memperingati. Apa yang sering kita peringati? Hari ulang tahun kah? Hari jadi atau hari sesuatu yang membahagiakan? Atau apa yang sering kita ingat dalam kehidupan kita? Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang membebani, sesuatu yang menekan, sesuatu yang pergumulan, atau suatu hal yang sangat-sangat membuat kita tidak bisa nyaman dalam kehidupan kita. Ya, banyak hal mungkin kita ingat dan peringati dalam kehidupan kita. Tapi momen saat ini ketika perjamuan kudus itu mengajak kita untuk memperingati bagaimana karya penyelamatan Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya menjadi korban penebusan. Setiap perjamuan kudus kita memperingati bagaimana luar biasanya karya Tuhan yang melampaui akal pikiran manusia, yang bahkan rela memberikan nyawanya
menjadi sebuah anugerah untuk keselamatan di dalam kehidupan kita. Kita setiap kali harus mengingat itu, sebab itu adalah bagian sentral di dalam kehidupan orang percaya. Ingatlah bagaimana Yesusmu memberikan tubuhnya dengan darahnya yang tercurah di kayu salib itu untuk keselamatanmu, untuk keselamatan kita semua. Lalu hal yang kedua yang mau dinyatakan di dalam perjamuan kudus itu adalah bahwa perjamuan kudus itu adalah sebuah pemberitaan. Pemberitaan, sebuah kesempatan bagi kita untuk memberitakan bagi setiap orang, bahkan yang belum mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita, beritakanlah bagaimana karya penyelamatan itu. Bagaimana seorang Yesus itu, pribadi Yesus itu, mau turun tahta, bahkan mati untuk orang-orang berdosa. Bahkan ketika orang Yahudi, bahkan ketika orang menganggap bahwa kematian itu, penyaliban itu adalah sebuah kebodohan, adalah sebuah kegagalan. Tapi justru di sanalah kita menjadi kekuatan bagi kita untuk memberitakan kabar keselamatan yang ada hanya di dalam Kristus. Sebab hanya Kristus yang bisa memberikan keselamatan itu dalam kehidupan kita. Maka ini menjadi koreksi bagi kita. Apa sekarang yang sering kita beritakan? Apakah berita tentang kejelekan, berita tentang kematian, berita tentang kehancuran, atau justru berita keselamatan yang bersumber dari Tuhan? Lalu yang ketiga, perjamuan kudus itu bicara tentang bagaimana kita memperkuat kerinduan kita untuk menyongsong perjamuan atau perjumpaan dengan Tuhan pada saatnya nanti ketika Tuhan datang kembali. Bukankah indah sekali ketika kita tahu bahwa Tuhanlah menjadi tuan rumah, Tuhanlah menjamu kita semeja makan dengan Tuhan. Kalau semeja makan dengan pembesar saja, pejabat saja, bahagia kita luar biasa. Bayangkan ketika kita semeja makan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita bisa membayangkan bagaimana Tuhan itu begitu luar biasanya menjamu kita. Dia menjadi tuan rumah yang baik. Dan kita semeja makan dengan Dia. Bapa, Allah, dan Tuhan kita. Dan ketika kita memiliki kerinduan itu, bahkan apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kita, baik situasi yang kita alami saat ini, tapi ketika kerinduan kita menggebu-gebu, kerinduan kita itu menjadi sangat dikuatkan, maka kita semakin bertahan, maka kita semakin kuat. Bahkan virus sendiri pun tidak bisa memisahkan atau mematahkan kerinduan kita. Sebab kita percaya bahwa kerinduan kita akan terjawab. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Dan bukankah itu menjadi sebuah kekuatan dalam hidup kita ketika kita memiliki kerinduan? Kangen, rindu. Kata kuncinya cuma satu. Melepasnya adalah bertemu. Bertemu, melepas kerinduan itu. Mengungkapkan rasa kerinduan itu. Dan itu dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kerinduanmu akan terjawab. Engkau akan bertemu dengan Tuhan. Dan kita semeja makan dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus memahami sesuatu yang tidak disukai oleh Paulus yang mau digerogoti di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika ini dituliskan. Dua hal itu dicela oleh Tuhan Yesus. Pertama, jemaat Korintus itu ternyata mereka suka berkumpul. Mereka suka berkumpul di gereja, di rumah ibadah. Tapi ternyata mereka tidak bersekutu. Dan mungkin itu menjadi koreksi bagi kita dalam kehidupan kita. Bahwa kita memang sering barangkali di gereja itu hanya berkumpul, tapi tidak bersekutu. Ada perpecahan, ada pengelompokan. Si anu merasa benar, si anu merasa lebih. Si anu merasa lebih berhak. Si anu merasa lebih terpandang, merasa lebih hebat. Mungkin karena hartanya banyak atau apapun itu. Tapi ingat saat ini, tidak ada ternyata yang perlu disombongkan. Mobil mewah parkir hanya di rumah saja. Parfummu sewangi apapun itu hanya bisa tersimpan rapi di rakmu. Tidak ada artinya kesombongan itu. Apalagi untuk menganggap rendah orang lain dalam kehidupanmu. Tidak hanya berkumpul, tapi harus bersekutu. Maka saudaraku yang kekasih, yang kedua, jangan pernah memperlakukan perjamuan kudus dengan tidak hormat. Sebab sering orang beranggapan bahwa memang kadang manusia, kadang kita menganggap bahwa sesuatu yang sering dilakukan menjadi tanpa makna, menjadi sesuatu yang tidak berarti. Tapi perjamuan kudus tidak sama dengan hal itu. Perjamuan kudus itu adalah karya terbesar yang mau dinyatakan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan Yesus. Banyak orang pada saat itu melakukan perjamuan kudus itu tidak dengan hatinya.
tidak dengan imannya. Percayalah saudaraku, sebanyak apapun roti yang kau makan, sebanyak apapun anggur yang kau minum, ketika itu tidak dilakukan dengan iman, ketika itu tidak dilakukan dengan mengoreksi diri, yang dinyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, itu tanpa makna. Melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan perjamuan kudus di dalam kehidupan kita, itu harus dengan rasa hormat, bahwa memahami, mengimani, itulah tubuh Yesus yang menyatu dengan tubuhmu, itulah darah Yesus yang mengaliri di dalam tubuhmu. Maka selalulah mengkoreksi diri, maka selalulah menilai diri sendiri, maka selalulah mampu menertawakan diri sendiri. Dan itu akan membuatmu tidak akan dihukum, tapi justru dilayakkan menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan dan berhak semeja makan dengan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau menyatukan kami. Bahkan ketika perjamuan kudus, kami memahami bahwa bukan lagi kami yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam diri kami. Bukan lagi kedagingan kami, tapi kemampuan kami untuk menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Maka biarlah setiap kami Tuhan menjadi pribadi yang baru, dengan nafas kehidupan yang baru, sehingga kami mampu untuk memperingati, memberitakan, dan menjadi kekuatan dalam sebuah kerinduan kami, bahwa kami akan semeja makan dengan Tuhan. Indah, seturut dengan apa yang Kau rencanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.